Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali hari ini, hari Senin, kita mulai kembali aktivitas kita, mengawali pekan yang akan kita hadapi. Bersyukur karena Tuhan baik dan percayai bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, lapisan es di Greenland mencair lebih cepat dari perkiraan para ilmuwan, termasuk juga lapisan gletser yang disebut dengan gletser kiamat, mengalami pencairan lebih cepat daripada yang diperhitungkan oleh para peneliti. Kecepatan pencairan gletser kiamat melebihi kecepatan pencairan yang telah terjadi selama kurun waktu ribuan tahun. Percepatan kerusakan bumi mengalami kenaikan. Bumi ini semakin menuju kepada kehancurannya. Kita melihat sekarang ini ada banyak hal yang mengalami percepatan. Seperti misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artificial intelligence membuat percepatan itu makin tinggi. Hal ini menggenapi nubuatan dari kitab Daniel. Percepatan dalam berbagai bidang terjadi. Ada percepatan perubahan cara pembayaran dari tunai ke non-tunai, percepatan digitalisasi, termasuk juga percepatan penginjilan lewat media sebagai bentuk penggenapan firman Tuhan. Semua percepatan yang terjadi ini berkaitan dengan waktu yang dipersingkat. Dalam Markus 13 ayat 20 ini tertulis, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Dalam pasal ini tertulis nubuatan tentang bencana, peperangan, penyesatan dan berbagai situasi yang terjadi di akhir zaman. Hal-hal yang akan terjadi itu sangat mengerikan dan menimbulkan penderitaan besar bagi semua orang yang hidup di bumi. Kesusahan besar yang terjadi merupakan ujian iman bagi orang-orang percaya yang masih tinggal di bumi, dan sekaligus menjadi teguran yang keras bagi semua orang yang ada untuk berbalik kepada Tuhan. Kata mempersingkat dalam ayat ini berasal dari akar kata Yunani, yaitu koloboo, yang berarti berhenti tiba-tiba atau memotong. Kata ini bermakna bahwa Tuhan mempersingkat waktu kesengsaraan itu dan kemudian mengakhiri semuanya karena orang-orang pilihannya. Dan selain itu, mempersingkat dalam ayat ini juga bermakna bahwa oleh berbagai hal yang terjadi, di antaranya penyesatan yang merajalela, maka waktunya dipersingkat supaya masih ada orang-orang yang percaya yang tidak terjerumus ke dalam penyesatan. Penyesatan yang terjadi saat ini begitu luar biasa, dan pengaruhnya berdampak kepada banyak orang, bahkan sampai kepada anak-anak. Dan itu sebabnya waktunya dipersingkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian di akhir zaman merupakan ujian yang terbesar, dan untuk menghadapinya, setiap orang harus berjaga-jaga. Di bagian akhir dari Markus pasal 13 ini, yaitu di ayat 37, Tuhan Yesus katakan, "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang,
berjaga-jagalah. Tuhan memberikan perintah ini bukan hanya kepada murid-muridnya yang hidup pada saat itu, tapi kepada semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya, kepada semua orang termasuk saudara dan saya yang hidup sekarang ini. Perintah ini sangat tegas dan keras supaya kita berjaga-jaga menghadapi situasi akhir zaman dan berjaga-jaga menghadapi kedatangannya. Jangan sampai kita tertidur secara rohani, tapi biarlah kita selalu sadar dan bangun secara rohani, memiliki iman yang kuat dan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, mengingatkan kami untuk berjaga-jaga. Kami mengerti bahwa Tuhan akan mempersingkat waktunya, dan Tuhan sedang mempersingkat semuanya. Ada percepatan di dalam berbagai bidang yang membuat penggenapan kedatangan-Mu itu segera terjadi. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, setia, dengar-dengaran kepada firman-Mu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak tertidur secara rohani, tapi kami selalu dalam keadaan bangun dan berjaga-jaga secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan atas setiap kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dan kehidupan kami bercahaya bagi orang-orang di sekitar kami, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberikan jalan keluar, memberikan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.